Oke, kita sering banget kan dengar kata pivot di dunia bisnis, tapi lupakan dulu soal startup teknologi. Kali ini kita bakal bedah sebuah manuver strategis yang wow, mungkin jadi pivot paling berisiko sekaligus paling jenius yang pernah ada yang mengubah peta peradaban selamanya. Coba deh bayangin sejenak. Besok pagi, Apple tiba-tiba konferensi pers bilang, udah ya kami stop produksi iPhone. Hebohnya kayak apa coba? Nah, kehebohan sebesar itu ternyata belum ada apa-apanya kalau dibandingin sama pivot yang akan kita bahas ini. Jadi, ini faktanya. Selama kurang lebih 16-17 bulan, komunitas muslim awal di Madinah itu sholatnya menghadap ke Yerusalem. Nah, periode ini krusial banget, karena ini jadi semacam landasan buat sebuah manuver raksasa yang bakal terjadi. Jadi gini, anggap aja Madinah waktu itu kayak Silicon Valley di masa awal. Komunitas muslim ini tuh startup baru, disruptor. Lagi coba bangun identitas di tengah pemain-pemain raksasa yang udah ada. Nah, awalnya sholat menghadap ke Yerusalem itu ibarat langkah strategis, pakai platform yang udah dikenal. Tapi namanya juga startup sejatuh, kan nggak mungkin numpang selamanya. Mereka harus rilis produk original mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Perpindahan kiblat ini bukan cuma sekedar ganti arah ya. Ini tuh sebuah masterclass komunikasi krisis langsung dari langit yang bisa kita pecah jadi 4 jurus super canggih. Siap-siap ya? Jurus pertama namanya komunikasi antisipatif. Ini levelnya bukan lagi main catur biasa, tapi udah kayak jadi penulis skenarionya langsung. Jadi, sebelum lawan sempat mikir mau nyerang pakai isu apa, kita udah bocorin duluan serangan mereka. Lengkap dengan cara nangkalnya. Jenius kan? Dan coba lihat ini, Al-Quran beneran ngelakuin itu. Ayat ini turun sebelum gosipnya nyebar luas. Udah dikasih spoiler duluan, nanti para nyinyers bakal ngomong persis begini nih. Ini namanya ngambil alih kendali narasi sejak detik pertama. Terus jawaban pamungkasnya gimana? Bukan debat kusir soal utara-selatan. Jawabannya simpel tapi nonjok banget. Timur dan Barat itu punya Allah bro. Tiba-tiba argumen mereka jadi nggak relevan sama sekali. Mereka mau debat soal arah, kita malah angkat diskusinya ke level kepemilikan alam semesta. Skakmat dalam satu kalimat. Lanjut. Jurus kedua, ini lebih personal, namanya gratifikasi responsif. Ini tuh seninya seorang pemimpin yang bisa baca hati timnya. Dia tahu apa yang diharapkan timnya di lubuk hati terdalam, bahkan sebelum mereka berani ngomong. Wah, momen ini indah banget sih. Nabi Muhammad itu nggak pernah loh demo atau kirim proposal minta pindah kiblat. Beliau cuma sering menengadah ke langit, sebuah gestur yang penuh harapan. Dan harapan yang bisu itu didengar dan langsung dijawab. Ini bukan sekedar perintah, tapi ini adalah sebuah validasi yang membangun loyalitas sampai ke akar-akarnya. Tapi ada catatan penting di sini. Ayatnya lanjut ngasih semacam reality check. Oke, keinginanmu udah dikabulkan. Tapi ingat, buat orang yang hatinya udah ketutup, mau kamu kasih bukti segunung pun mereka nggak akan ikut. Ini pelajaran penting banget. Kita harus tahu kapan harus berhenti meyakinkan orang dan kapan harus fokus jalan terus. Jurus ketiga, kita masuk ke ranah psikologi. Pernah nggak sih lihat orang yang tahu kalau A itu benar, tapi ngotot bilang B yang benar, cuma karena gengsi atau kepentingan? Nah, itu namanya disonansi kognitif. Perang batin antara fakta di kepala dan ego di hati. Al-Quran pakai analogi yang nancep banget buat ngebongkar fenomena ini. Dibilang, mereka itu kenal kebenaran Nabi Muhammad seperti kenal anak sendiri. Coba, seberapa yakin Anda kenal anak Anda? 100% kan? Nggak mungkin ketukar. Nah, keyakinan mereka setingkat itu, tapi sengaja disembunyiin. Jadi ini bukan lagi soal nggak tahu, ini soal nggak mau tahu. Nah, di sini kelihatan jelas banget inkonsistensi mereka. Di kepala mereka fakta A, tapi yang keluar dari mulut narasi Z. Jurus ini tujuannya bukan buat meyakinin mereka lagi, tapi buat nunjukin ke semua orang kalau argumen mereka itu nggak kredibel sama sekali. Terakhir, jurus pamungkas. Validasi internal. Setelah semua manuver eksternal selesai, saatnya ngirim memo penutup dari CEO Langit. Tujuannya buat mengunci keputusan, membungkam keraguan di internal tim, dan bilang, kita maju terus, jangan toleh ke belakang lagi. Dan inilah kalimatnya, final, tegas. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Titik. Bukan dari omongan orang, bukan dari tren, bukan dari sentimen pasar, dari Tuhanmu. Jadi, jangan pernah ragu. Pesan ini tuh ibarat pilar emas yang ditancapkan ke bumi, nggak akan goyah sama badai gosip manapun.
Oke, kita udah bedah 4 jurus komunikasi yang super keren. Kalian mungkin mikir, wah canggih banget ya strategi ganti arah kiblat ini. Tapi, gimana kalau saya bilang semua itu tadi bukan tujuan utamanya? Siap-siap ya, karena ini bagian yang bakal bikin kita mikir ulang. Coba deh, kita pikirin bareng. Buat apa repot-repot bikin manuver serumit ini, ngambil resiko perpecahan, cuma buat ganti arah kompas beberapa derajat? Pasti ada agenda yang jauh lebih besar kan? Dan jawabannya ada di sini. Dan ini mengubah segalanya. Ternyata, perpindahan kiblat itu sendiri hanyalah sebuah alat. Betul, cuma alat. Tujuan sebenarnya adalah sebuah tes penyaringan massal. Sebuah filter super ketat untuk misahin mana pengikut sejati yang loyal pada visi dan mana yang cuma ikut-ikutan atau masih nyangkut sama masa lalu. Ya, this was a loyalty check. Terus, apa hadiahnya buat mereka yang lulus ujian loyalitas ini? Mereka dianugerahi sebuah identitas baru, sebuah brand mission yang luar biasa, umatan wasatan. Ini bukan cuma artinya umat pertengahan, tapi sebuah komunitas yang jadi standar emas, jadi penengah yang adil, semacam wasit peradaban. Identitas ini bukan kaleng-kaleng loh, menjadi teladan, seimbang, nggak ekstrim kanan ataupun kiri, menjadi jembatan. Jadi, pivot ini pada akhirnya bukan soal ganti logo atau ganti alamat. Ini adalah proses nation building, menciptakan sebuah dream team yang udah teruji loyalitasnya buat memimpin sebuah proyek peradaban besar. Dan untuk menenangkan mereka yang mungkin sempat galau, duh, sholatku selama 17 bulan kemarin, gimana nasibnya? Turunlah ayat penenang ini, seolah-olah Tuhan bilang, tenang, iman kalian yang dulu itu nggak akan sia-sia, semua itu bagian dari rencana besarku. Setiap langkah, bahkan yang tadinya terasa membingungkan, ternyata punya tujuan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Apa momen pindah kiblat terbesar dalam hidup atau karir kamu? Momen di mana kamu harus ambil keputusan berisiko yang pada akhirnya mendefinisikan siapa dirimu yang sebenarnya. Coba deh bagikan ceritamu di kolom komentar. Kalau pembahasan kita kali ini ngasih kamu sudut pandang baru, jangan lupa dukung channel Belajar dengan cara yang paling gampang. Klik tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Semua referensi ilmiah yang kami gunakan ada di deskripsi di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.